Tapi harus kita ingat bahwa demokrasi ini bukan sekedar soal sistem pemerintahan, tapi demokrasi ini soal ekosistem, di mana salah satu kunci adalah masyarakat. Masyarakat yang terdidik, masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang peduli. Ya, kebanyakan yang berpartisipasi itu yang menentukan arah demokrasi kita. Caranya bagaimana? Mengawasi, mengkritik, mengusulkan, membantu, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi bagi mahasiswa teknik, jangan serahkan urusan politik itu pada anak sosial dan hukum saja. Mahasiswa teknik jangan menganggap ini urusan mereka yang bidangnya sosial politik. Kenapa? Karena dalam prakteknya semua harus memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, menguji, mencari bukti tentang apa yang menjadi dasar dari kebijakan. Walaupun ITB sudah jelas banyak alumni yang insinyur tapi terlibat politik, termasuk jadi gubernur di Jakarta. Ada yang mau hijrah nggak jadi soalnya. Ya, di Jakarta seringkali perlunya yang ansor, yang muhajirin belum tentu diterima di sana. Walaupun sama-sama satu alumni. Nah, ini juga terus sekalian yang saya ingin teruskan di sini. Bagi teman-teman adik semua, terutama saya ITB, harus terdepan dalam urusan berpikir kritis. Karena salah satu tantangan terbesar demokrasi adalah bagaimana mengambil keputusan yang baik, keputusan yang benar. Dan itu harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Kritis itu beda dengan sinis. Dan kritis itu bukan berarti selalu menolak, selalu curiga. Berpikir kritis adalah tentang pemahaman yang lebih dalam sebelum kita mengambil kesimpulan. Para ilmuwan, filosof, intelektual dari zaman ke zaman menekankan soal kemampuan berpikir kritis. Karena itu juga kita harus selalu kritis. Dan kritis itu persyaratannya inkuisitif. Selalu bertanya, selalu mempertanyakan. Nah, seringkali sistem pendidikan kita memberikan ruang untuk bertanya dan mempertanyakan. Banyak bertanya seharusnya baik, tapi seringkali banyak bertanya banyak masalah. Sering bertanya diingat guru, lebih banyak bertanya dosen mengingat terus. Kita harus mengubah bahwa makin banyak tanya makin baik. Itu kalau dibuatkan grafik. Jadi tidak ada yang terpikir bahwa Anda itu sedang membawa kepentingan pribadi. Ini yang harus dikembalikan dari republik ini. Integritas menjadi bagian yang bersenyawa dengan pemimpin-pemimpin yang ada di republik ini. Sehingga ada kepercayaan. Karena kalau ada kepercayaan itu orang mengikuti. Jadi Bang berangkatlah ke Jakarta, berangkat ke Bandung menjadi insinyur listrik. Karena alasan sana ikut Unhas. Sudah sampai di sini kuliah ternyata kurang cocok. Itu soal lain. Tapi kan beliau terinspirasi dan tidak tahu berapa banyak itu yang terinspirasi. Sama, saya pernah ke Pak Habibie. Saya tanya Pak Habibie, Pak Habibie kenapa belajarnya aeronautik? Waktu itu saya SMA kelas 3 dapat kesempatan wawancara Pak Habibie. Dan Pak Habibie bilang, sebelum kami berangkat ke Jerman, kami dikumpulkan di Bogor. Di Bogor itu Bung Karno pidato di depan anak-anak yang berangkat. Kalian semua harus menjaga persatuan republik ini. Tanah dan air kita, rakyatnya harus dijaga persatuannya. Dengan cara apa? Kalian belajar
ilmu transportasi udara dan transportasi laut. Karena itulah yang akan menjahit rasa persatuan di rakyat Indonesia. Dan semua belajar itu. Kenapa? Karena itulah yang dikatakan pemimpin. Ini contoh pemimpin yang visioner, punya gagasan. Air laut itu nyaman di kaki. Kalau kita berdiri di pantai terkena air laut, itu sejuk sekali, enak. Tapi kalau kaki kita luka, air laut perih sekali. Kalau terkena begitu, jangan salahkan air laut. Perbaikilah luka di kaki itu. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung, maka sesungguhnya kakinya sedang luka. Perhati kaki itu. Jangan salahkan air laut, kata orang bijak. Persoalan-persoalan infrastruktur dengan baik, transportasi, jalan, air, semua bisa infrastruktur. Kemudian saya cek siapa ini. Ternyata insinyur dari ITB, lulusan teknik sipil, namanya Yusmada Faisal, insinyur ITB. Dia misi bangun sistem. Saya tidak mengira ITB jadi PNS, karena biasanya nggak banyak, tapi yang masuk. Nah di sini teman-teman dia menjalani proses struktur itu sampai menjadi pengambil keputusan. Dan ketika mengambil keputusan, dia mengelola anggaran hampir 4 triliun rupiah, lebih banyak daripada anggaran-anggaran kementerian ketika mulai infrastruktur di Jakarta. Dan pada saat itu dia bisa mengambil begitu banyak keputusan dengan manfaat. Tapi untuk sampai ke sana dia harus menjalani proses dalam birokrasi. Nah, disinilah letak tantangannya. Tapi saya yakin kalau kita punya pegangan itu dan punya keyakinan atas nilai yang kita pegang, insya Allah itu bisa terlewati. Juang untuk Indonesia merdeka. Tapi kalau pada saat itu ditanya, Bu, kapan itu merdeka? Saya tahu kapan. Tapi saya tahu itu akan terjadi. Saudara sekalian, tahun 21 sampai 26 itu kalau sampai tahun 45 itu 19 tahun lamanya. Kalau dari 21 itu 24 tahun lamanya. Sebagian dari kita umurnya baru sekitar itu. Jadi kalau kita dilahirkan pada masa itu belum merdeka hari ini. Tapi bagi yang menjalani itu panjang. Tapi dia tidak terjebak dalam pesimisme. Dia menjaga optimisme itu. Hari ini Anda jangan pesimis. Walaupun suasana sekarang mungkin ada mengatakan gelap, porak-poranda, tidak nyaman. Yakinlah, Indonesia akan terang benderang nantinya. Indonesia akan bangkit nantinya. Tapi itu adalah hasil perbuatan kita sendiri. Tidak bisa kalau kita tidak berbuat. Kalau masing-masing kita justru merusak, ya akan rusak. Tapi kalau masing-masing kita mengerjakan yang baik-baik, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, tidak akan mengubah nasib kecuali umat itu sendiri mengubahnya, kita semua ini. Jadi maksud saya, ya kritik yang keras, tapi jangan juga di sisi lain kita diam dan tidak berbuat. Karena perbuatan baik kita di wilayah masing-masing secara akumulatif akan menghasilkan kebaikan untuk Republik ini. Itu yang kita butuhkan. Apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini. Ini adalah masanya untuk kita bisa menjaga. Jadi saudara sekalian, kita jaga optimisme itu. Kita jaga optimisme itu. Termasuk saya juga ikut menjaga optimisme itu. Kalau baik, pilih lagi. Kalau tidak baik, jangan lebih lagi. Simple. Dengan begitu, kita akan bisa mendorong untuk kemajuan. Dan pemimpin itu semua level ya. Kadang-kadang begitu kata pemimpin langsung seluruhnya level nasional saja. Itu Pak, jawaban atas 3 pertanyaan itu. Baik, hadirin sekalian.